Polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih terus berlanjut. Yang terbaru, mantan Rektor UGM Sofyan Effendi mengungkapkan bahwa Jokowi merupakan siswa UGM tahun 1980, namun nilainya tidak memenuhi syarat melanjutkan ke jenjang S1. Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Sofyan Effendi menyampaikan sejumlah pandangannya mengenai polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam sesi wawancara dengan ahli digital forensik Rismon Sianipar, Sofyan Effendi mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan UGM. Ia bercerita Joko Widodo memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980, namun tidak menyelesaikan program sarjana sebagaimana yang diklaim selama ini. Profesor itu dan mantan dekan juga. Mantan dekan Kehutanan. Tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Dia karena ada 4 semester itu ya Prof ya penilaian. Ya, ada 4 semester dinilai. Akademik, ya. Dinilai kira-kira 30 mata kuliah lah ya. Ya. Itu dinilai, dia indeks prestasinya nggak mencapai. Berarti sesuai dengan statement Pak Jokowi di UII yang disaksikan oleh Profesor Mahfud MD juga ya Pak? Iya betul, sama. IPK-nya di bawah 2. Ya. Oke, lanjut Prof, lanjut. Ya, itu ada saksinya Pak Mahfud dan Pak Buya Safi'i yang mendengar. Dan kemudian itu, dan juga saya lihat di dalam apanya di apa yang polisi itu? Yang data transkrip nilai, Prof. Transkrip nilai. Atau registrasi. Nah, transkrip nilai. Transkrip nilai itu juga yang ditampilkan saat yang ditampilkan oleh apa itu? Dia kan hanya apa itu IPK-nya yang menurut IPK-nya itu nggak sampai 2 kan. Ya itu, dan karena itu dia kalau sistemnya benar, karena dia ikut itu ada waktu itu masih ada sarjana muda dan doktoral. Jadi dia tidak lulus sebagai tidak qualified untuk itu di DO. Sementara itu, menurut petisi ahli Pitra Ramadhani, Roy Suryo CS baru sibuk mencari barang bukti setelah laporan Jokowi dinyatakan naik ke penyidikan. Bang Aiman, saya ingin sampaikan bahwasannya dari video tersebut adalah video yang tidak bisa dijadikan sebagai bukti yang sah dan kuat di mata hukum apabila tidak diberikan keterangan di hadapan penyidik dan disumpah. Kan begitu. Dan satu lagi itu videonya video potong-potongan, nggak ada di situ beliau menjelaskan nama Pak Jokowi dan lain-lainnya. Ini kan suatu hal menurut saya narasi yang ingin dibangun. Tunggu dulu. Tadi Bang Roy bicara, kita diam. Inilah maksud saya itu nggak terima atas perdebatan dengan pengacara mawar presiden petisi ahli. Makanya Bang Roy ini 1000 kalah dari kita kan gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan, mereka ini menuduh dulu, setelah naik sidik baru sibuk nih mencari bukti sampai ke desa Petoyan kan gitu. Sebelumnya, Polda Metro Jaya meningkatkan status laporan Jokowi terkait pencemaran nama baik ke tahap penyidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut pihaknya menemukan adanya dugaan pidana setelah dilakukan gelar perkara terhadap kasus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, setelah membuat heboh karena pernyataannya, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Sofyan Effendi mendadak menarik semua pernyataannya terkait ijazah S1 Presiden ke-7 Jokowi. Tidak hanya menarik semua pernyataannya, Sofyan Effendi juga meminta maaf kepada semua pihak yang disebutkannya dalam wawancara. Dalam surat pernyataan yang ditandatanganinya, Rektor UGM 2002 hingga 2007 ini memohon agar wawancara dirinya terkait ijazah S1 Presiden ke-7 Jokowi dalam kanal YouTube ditarik dari peredaran. Diketahui dalam video dengan judul "Mantan Rektor UGM Buka-bukaan",
Sofyan Effendi menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah lulus sarjana Fakultas Kehutanan karena IPK-nya kurang dari 2. Polda Jabar meringkus 13 orang tersangka kasus penjualan bayi ke luar negeri. 3 orang yang menjadi buron masih diburu oleh polisi. Polda Jabar menetapkan 13 orang tersangka atas kasus penjualan bayi ke Singapura. Tersangka baru berinisial Y bertindak sebagai perantara penjualan bayi. Hingga kini masih ada 3 orang yang dikejar oleh petugas yang diduga berada di Pontianak. Ketiganya berperan sebagai donatur, agensi, dan penampung bayi-bayi malang tersebut. Petugas juga akan melacak orang tua kandung dari 25 bayi yang telah berhasil dijual untuk dimintai keterangan. Polisi juga terus menelusuri jaringan pembuatan identitas bayi hingga pembuatan kartu keluarga untuk dokumen keimigrasian. Nah, ketika ke Singapura inilah orang tua palsunya tadi juga ikut sana, seolah-olah dia adalah orang tua asli dari bayi itu, menyampaikan bahwa memang karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk merawat anak, sehingga mereka akan menjual bayinya untuk diadopsi oleh adopter yang ada di sana. Polisi akan terus mendalami kasus ini, terutama tempat penampungan bayi yang tersebar di Bandung, Jakarta, dan Pontianak. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami terhubung dengan Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat AKBP Azari Kurniawan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Azari. Selamat sore, Mas Juno. Baik, Pak, kalau kita lihat kasus ini, perkembangannya sejauh ini seperti apa, Pak? Seperti yang tadi juga sudah dilaksanakan press conference yang tadi oleh Direskrim Polda Jabar, perkembangan kasus ini sampai dengan saat ini kami telah menetapkan 13 orang tersangka. Kemudian ada 3 tersangka yang juga sudah kita tetapkan sebagai tersangka dalam daftar pencarian orang, dan tentunya akan kita lakukan pencarian dan pengejaran terhadap mereka. Baik, 13 tersangka dan tadi 3 orang masih dikejar ya Pak. Perannya Pak, ya. Pak Azari, satu-satu mereka ini perannya seperti apa? Apakah tadi recruiter atau mungkin ada peran-peran tertentu yang mereka jalani Pak? Betul, kalau untuk perannya dari masing-masing ini mempunyai peran yang berbeda-beda. Ada dari mulai perekrut, kemudian ada yang selaku penampung. Penampung ini juga dia selaku pengasuh. Kemudian ada yang berperan sebagai pencari dokumen atau pemalsu dokumen. Ya, yang mengurus dokumen demikian. Kemudian ada yang berperan juga sebagai perantara, kemudian ada yang berperan sebagai pemodal, dan ada yang berperan sebagai pengantar atau orang tua palsu demikian. Baik, jadi perannya bervariasi ya Pak. Untuk tindakan mereka ini Pak, operasi ini sudah berapa lama Pak dari pengakuan para tersangka ini mereka melakukan hal ini? Mereka melakukan kegiatan ini sejak tahun 2023 sampai dengan sebelum terungkap ini. Jadi sudah melaksanakan transaksi penjualan bayi ini 25. Dari 25 bayi ini sejak 2023 ini 15 sudah berhasil dikirimkan ke luar negeri. Sementara 5 kita amankan dan sisanya kita masih dalam pencarian kita. Dari bayi tersebut. Baik, kalau bicara mengenai bayi ini Pak, asalnya, kalau yang saya baca kan kasus ini bermula saat polisi dapat laporan ada bayi hilang seperti Pak, dilakukan pengembangan lalu dapatlah jaringan ini. Tapi juga ada dari pengakuan tersangka yang saya baca mereka juga memang sudah punya perjanjian tertentu dengan beberapa orang tua yang dengan sukarela tadi menjual bayinya, atau seperti apa Pak? Betul, jadi kasus yang mengawali kita lakukan penyelidikan ini memang berawal dari laporan adanya penculikan anak bayi oleh
tersangka ya, perekrut atas nama AF yang dilaporkan oleh orang tua si bayi. Ini sebelum memang terjadi peristiwa penculikan itu, memang pada saat si istrinya atau si ibu bayi ini hamil, sudah ada kesepakatan terlebih dahulu melalui media sosial, kemudian bertemu secara langsung, terjadi kesepakatan di situ bila mana nanti sudah melahirkan akan diambil bayinya oleh si perekrut ini atau diadopsi oleh perekrut ini. Jadi memang sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Nah, namun demikian di peristiwa ini setelah persalinan, biaya persalinan memang dibayar oleh si tersangka, si perekrut, namun bayinya kemudian langsung dibawa oleh si tersangka dengan tidak menyelesaikan kesepakatan. Ya. Oke, jadi itu awal yang tadi disebutkan penculikan, Pak. Untuk memang bayi yang dibeli dari orang tua yang memang mengizinkan bayinya untuk dijual, dihargai berapa, Pak, ini, Pak? Di kasus ini dihargai 10 juta, dijanjikan 10 juta. Namun dari 25 bayi hasil pemeriksaan kami bervariasi, bergantung dari kesepakatan antara orang tua tersebut dengan si perekrut. Baik, kalau bayi yang kita tahu, Pak, ada 6 bayi yang dalam penggerbekan yang Anda lakukan yang hendak dijual ke Singapura. Ada 5 yang berasal dari Pontianak, 1 dari Tangerang ya, Pak. Betul, Pak, itu? Iya. Jadi kalau asal bayi dari 25 itu hampir secara keseluruhan berasal dari wilayah Jawa Barat. Setelah kemudian diambil dari para orang tua di wilayah Jawa Barat ini, kemudian ditampung sementara di Jakarta sebelum dikirimkan ke Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat sana diurus dokumennya, kemudian baru diterbangkan ke luar negeri. Baik, jadi dari Jawa Barat, tadi juga dari Pontianak dan juga Tangerang ya, Pak, ya, sejauh ini ya, Pak, bayi-bayi itu didapat. Baik, Pak Azhari, terima kasih. Yang Tangerang itu, ya, silakan, Pak, sedikit. Kalau yang Tangerang itu bukan asal bayi, tapi dari pengungkapan kasus yang membuka peristiwa ini, yang dilaporkan di Polda Jawa Barat itu, bayinya kami dapatkan di Tangerang, posisinya ada di Tangerang. Baik, posisinya waktu didapatkan itu di Tangerang itu ya, Pak, ya. Baik, terima kasih Pak Azhari atas waktunya. Selamat bertugas kembali, salam presisi.